Halo, selamat pagi. Pagi ini aku mau belanja, tapi aku mau jalan kaki dulu agak jauh, jadi muter biar sambil olahraga. Aku mau tunjukin beginilah suasana musim dingin di Irlandia. Kita di ibu kota Irlandia di Dublin. Dan di sini sangat jarang salju, jadi yang kita dapat itu biasanya dingin dan gelap, dan sering juga disertai dengan hujan. Sebenarnya aku bisa dari jalan lain yang lebih dekat, tapi aku mutar biar aku jalan kaki lebih jauh. Ini aku tunjukin lokasinya ke teman-teman. Di sini. Ini aku ngambil jalan belakang. Jadi emang kondisinya seperti dari ladang-ladang ya. Oh. Nah. Yang ini, yang di depan aku, yang ini tuh kanalnya panjang banget sebenarnya. Dan kalau cuacanya lagi bagus, enak banget untuk jalan melintasi kanal ini. Kalian bisa lihat, ya sepi ya, tapi memang kalau kita jogging enak banget sebenarnya di sini. Cuman ya karena musim dingin, aku juga mau jogging mikir, soalnya ini aja keluar rumah harus berlayer-layer. Mau jogging itu susah banget, tapi orang-orang pada jogging aja sih, walaupun dingin. Di sana ada tulisan BPK. Kalian bisa lihat nggak yang itu? BPK. Entahlah itu Badan Pemeriksa Keuangan atau Babi Panggang Karo. Lihat ibu yang di depan. Ya, ibu itu kayaknya jogging sih dari pakaiannya. Dari sini bagus. Dan kanalnya masih lanjut sampai, nggak tahu sih, aku belum pernah ke arah sana, tapi ke arah sana aku udah pernah. Oke. Kadang ya kalau cuaca lagi di musim dingin kayak gini, ini masih enak karena nggak datang hujan. Tapi kalau datang hujan, waduh, kita dapat gelap, dingin, hujan. Kalau kita tinggal di daerah tropis kan, itu cuacanya cukup stabil ya. Paling panas, hujan, dingin juga nggak dingin-dingin banget. Itu yang sangat menyenangkan kalau tinggal di negara dengan iklim tropis. Jadi kita tinggal di Irlandia, tepatnya di Dublin, ibu kota negara Irlandia. Kadang kalau bapakku lihat video-videoku, dia tanya, kalian tinggalnya di desa, kenapa vibes-nya itu kayak di desa gitu? Enggak, kita tinggal di ibu kota negara, tapi memang ya seperti sebagian besar negara-negara di Eropa lah. Mereka itu memaintain ruang hijau di tengah kota gitu. Jadi ada banyak ruang hijau yang bisa kita temukan. Bahkan kayak tadi kalian lihat, kita di ibu kota negara, dan itu dan kita nggak jauh dari city center ya, tapi vibes-nya kayak masih lewat ladang-ladang, dan itu kita temui di mana-mana. Mungkin tadi nggak begitu indah karena memang baru hujan, jadi kayak becek gitu. Dan ya aku mau jalan, ini udah sampai di jalan besar. Ini kita lihat. Kalian bisa lihat. Nah, sampai menyeberang ke sana itu masih kanal.
Aku rencana mau jalan ke seberang dulu, melintasi kanal supaya agak jauh jalannya, baru nanti kita balik untuk belanja. Ini ada pejalan kaki di sebelah tuh sepeda ya. Jadi kita ambil dari pejalan kaki. Aku baru pertama kali jalan melintasi kanal yang sebelah sini. Biasanya aku ke arah sana. Kalau ke arah sana aku udah jauh, perjalanan sekitar 30 menit. Satu kali jalan aku udah pernah. Tapi ke arah sini jalan kaki baru ini. Kadang kalau ambil video kayak gini, misalnya aku ngomong sendiri nih sekarang, itu biasa aja sih, aku pede aja. Cuman kalau nge-shoot ke depan terus pas ada orang, aku tuh kadang merasa nggak nyaman karena di sini kan orang itu benar-benar mengutamakan privacy ya. Jadi kadang ada yang nggak mau di-shoot juga. Aku kadang-kadang dia marah nggak ya, ini terlalu dekat nggak ya. Jadi aku biasanya menghindari untuk nge-shoot terlalu dekat. Kalian lihat rumah-rumah ini, ada banyak bangunan ataupun rumah-rumah di Ireland, khususnya di Dublin, yang bentuknya seperti ini, dan semuanya itu kayaknya per komplek-komplek gitu. Tapi aku nggak begitu tahu bagaimana sistem pembangunan rumah di Dublin. Karena yang aku lihat itu biasanya satu tempat ada banyak bangunan yang sama, kayak yang tadi aku tunjukin. Bahkan sampai ke ujung sana, itu bangunannya sama semua gitu. Apakah itu developer ataukah itu memang pemerintah? Aku nggak tahu. Karena semuanya sama, artinya either pemerintahnya kasih aturan supaya semuanya sama, atau memang satu developer atau pemerintah yang membangun dan masyarakat itu membeli dari pemerintah gitu. Aku nggak tahu. Yang menurutku sangat menarik di sini, kalian bisa lihat sepanjang jalan itu bersih ya. Memang ada bagian di Dublin yang nggak gitu bersih, khususnya di city center. Itu menurutku lumayan kumuh ya. Di pusat kotanya, kita nggak jauh dari pusat kota, tapi ya masih termasuk pinggiran dari pusat kota. Tapi di sini udah bersih dan tertata rapi. Bahkan sungai-sungai ini kalian bisa lihat hampir ya nggak ada sampah lah ya. Ya mungkin di sungai ini adalah beberapa sampah gitu, tapi biasanya hari Sabtu ada volunteer yang ngambilin sampah, walaupun cuma satu-satu di sungai ini atau di kanal ini. Tapi in general kanalnya bersih sih. Jadi ini pertama kali aku jalan keluar sendiri setelah balik dari Indonesia. Rasanya tuh sebenarnya malas, tapi ternyata setelah keluar terasa segar juga. Mumpung hari ini nggak hujan, jadi emang kadang-kadang mendorong diri sendiri untuk keluar itu yang susah. Sampai di luar kita menikmati juga. Ini pertama kali juga aku bikin vlog jalan di Dublin. Nanti kalau teman-teman punya
request aku mau bikin video apa lagi, silakan di request ya. Dan ya nanti aku ajak untuk keliling-keliling, aku bikin vlog ke lokasi yang lain, mungkin city center, karena itu kan mukanya Dublin ya, tapi I would say that nggak seasri yang di sini. Kalau di city center lumayan crowded dan sedikit kumuh. Jadi aku lanjutkan jalan dulu ya, sampai bertemu. Pertama aku ke toko Asia, aku beli bawang dan daun kelor. Bawang. Yuhu, kita bayar dulu. Kita udah bayar, kita mau masukin tas dulu ya. Saya belanja dari toko Asia dan baru tahu ternyata daun kelor itu bahasa Inggrisnya drumstick leaves. Mau belanja lumayan banyak di sini, jadi nanti nggak usah aku beli. Selesai pilih bunga, aku mau belanja dulu. Sampai ketemu nanti ya, aku malas video-video ini dalam repot. Aku udah selesai belanja dan ini mau pulang. Hujan, tapi ya biasa aja, semua orang juga menembus hujan. Oke, let's go. Nah, ini aku udah ganti baju karena tadi semak banget. 3 layer plus jaket plus topi dan hujan pula tadi di luar. Jadi aku udah lega, ganti baju dan aku mau unboxing, tunjukin ke kalian aku belanja apa aja dan harganya berapa di Ireland. Tadi aku ketepatan belanjanya di Tesco, jadi kalau belanja misalnya di Lidl atau di grocery shop yang lain mungkin harganya beda. Jadi tadi dari toko Asia aku belanja 2 item, bawang sama daun kelor. Yang bawang kenapa aku belinya di toko Asia? Kalau di sini bawangnya tuh yang gede-gede, aku lebih suka yang ini. Terus ini ternyata bahasa Inggrisnya daun kelor itu drumstick leaves. Harganya lumayan mahal juga, 4,23 euro. 4,32 euro. Maple syrup. Nanti kalau mau buat matcha, nih madu. Kemudian ini gosok gigi. Terus ini susu 2 liter, 2,35 euro. Yogurt harganya 1 euro. Orange ayam utuh 4,5 euro. Banana aku belinya yang udah mateng karena mau bikin banana bread. Tomato, telur, gula, nanti mau bikin banana bread aku butuh ini. Dan strawberry nanti kalau mau bikin smoothies. Bawang putih, sayuran yang udah dipotong-potong gini, ini aku mau bikin bakwan. Vegetable fritter. Oat milk, aku butuh ini mau bikin matcha. Terus aku nggak suka juga yang dairy milk, jadi oat milk the best option. Toilet paper, kitchen paper. Terus yang terakhir aku beli ini bunga anggrek. Ini hidup ya bunga anggreknya. Biasanya aku beli yang bunga tangkai gitu, tapi harganya lumayan mahal juga, 8 euro, kadang 9-10 euro gitu. Ini 14 euro, dia hidup, aku bisa letak di meja. Oke. Itu aja sih belanjaku, dan totalnya belanjaku hari ini dari Tesco itu 54 euro, 23, terus dari Asian Mart 8 euro, 7, di total itu 62,3.
ya 62,30 euro. Itu berarti 1.200.000 more or less. Nah, itu jadi kalau orang bilang tinggal di luar negeri itu uangnya banyak, sebenarnya enggak. Kalau balik ke Indonesia ya uangnya banyak, tapi kalau tinggal di luar negeri itu ya sama aja gitu. Kebutuhan hidup juga besar. Kalau di Indonesia mungkin kita belanja ini nggak sampai sebanyak itu gitu, nggak sampai. Kalau 60 euro kan 1,2 juta. Aku pikir kalau kita belanja ini nggak sampai 1,2 juta. Kalau di Indonesia paling 300-400 ribu atau 500 ribu kita udah bisa dapet ini. Seimbang sebenarnya dengan biaya hidup. Tapi apapun itu ya, kita syukuri, sedikit itu cukup, banyak itu juga habis. Tapi apapun itu, kita bersyukur God is our provider. Dia yang mencukupkan kita dengan apa yang dia berikan ke kita setiap hari. So, yeah, thank you for watching.